Oke, di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah perjalanan yang, jujur aja, jauh lebih berat dari yang kita bayangin. Yaitu, berhenti total dari scrolling media sosial selama 7 hari penuh. Banyak orang mikir, gampang lah, fokus bakal langsung tajam, hidup tiba-tiba jadi lebih happy. Tapi, kenyataannya jauh banget dari itu. Kalau Anda termasuk yang mikir bisa gitu aja hapus aplikasi sosmed terus langsung rasain manfaatnya, ada sesuatu yang perlu Anda tahu. Perasaan enak itu paling cuma bertahan beberapa jam aja sebelum pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Soalnya gini, ini bukan cuma soal ngelawan kebiasaan jelek, bukan. Anda itu lagi berhadapan sama ribuan orang jenius yang sengaja ngerancang algoritma ini biar kita semua ketagihan. Kalau kita lihat dari kacamata kesehatan mental, ini tuh perang melawan kecanduan perilaku yang udah terstruktur banget. Jadi, ya jangan kaget kalau di awal-awal rasanya ada yang hilang dari diri Anda. Yuk kita bedah apa yang terjadi dari hari ke hari. Perjalanan pun dimulai. Hari pertama dan kedua ini adalah ujian awal yang rasanya campur aduk banget, dari euforia sampai cemas yang mendalam. Ini fondasi dari seluruh proses detoks digital, fase di mana gejala putus zatnya mulai kerasa. Hari pertama tuh biasanya dimulai dengan semangat membara. Anda ngerasa kayak pahlawan, jadi orang paling produktif sedunia. Tapi perasaan ini biasanya cuma bertahan sampai jam makan siang. Masuk hari kedua, semuanya berbalik. Anda mulai ngerasa gelisah, cemas, mood jadi naik turun karena pelarian termudah dari rasa bosan udah nggak ada lagi. Bahkan, ada fenomena fisik yang aneh loh. Di hari pertama, pas lagi bengong dikit, Anda mungkin ngerasain getaran atau dengar suara notif, padahal nggak ada apa-apa. Nah, ini bukti nyata kalau otak kita udah diprogram buat terus-terusan nungguin suntikan dopamin instan dari sosmed. Gejala klasik dari ketergantungan. Selama ini kan, media sosial itu jadi jalan pintas termudah buat lari dari perasaan gak enak pas mau ngerjain tugas atau belajar. Waktu jalan pintas itu ditutup, Anda dipaksa buat ngadepin realita tanpa filter. Akibatnya, waktu rasanya jadi lambat banget. Disinilah Anda baru sadar betapa banyak waktu yang sebenarnya Anda punya, yang selama ini habis buat hal-hal yang nggak penting. Sekarang, kita sampai di hari ketiga. Ini titik paling kritis dalam tantangan ini. Kalau hari pertama dan kedua itu pertarungan fisik, hari ketiga ini murni pertarungan mental. Disinilah kebanyakan orang menyerah. Bayangin deh, bertahun-tahun otak Anda dibombardir ribuan informasi sampah. Begitu semua kebisingan itu hilang, Anda bakal ngerasain bosen dan hampa yang mungkin belum pernah Anda rasain sebelumnya. Anda bakal berhadapan langsung dengan keheningan yang memekakkan telinga. Dan ini dia, angka yang brutal. Ternyata di hari ketiga inilah sebanyak 80% orang gagal. Gagal. Mereka kayak kejebak di tengah-tengah, antara pengen nyerah aja, tapi di sisi lain ngerasa, sayang banget udah 3 hari. Godaan buat scrolling lagi itu jadi kuat banget, cuma buat ngisi kekosongan yang rasanya, gak nyaman sama sekali. Jadi, poin pentingnya ini, rasa hampa yang gak enak itu sebenarnya pertanda baik. Ini adalah proses penyembuhan. Ibaratnya, sampah-sampah informasi di kepala Anda lagi dibersihin pelan-pelan. Proses riset kognitif lah. Ini justru ngasih ruang buat hal-hal yang lebih penting buat masuk. Ini tandanya gairah buat ngerjain hal-hal yang sulit mulai balik lagi. Kalau Anda berhasil ngelewatin hari ketiga, selamat! Anda sekarang masuk fase di mana keajaiban mulai terjadi. Disinilah Anda bakal mulai ngerasain perubahan besar yang nyata di otak dan kemampuan fokus Anda. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak? Gini, bayangin reseptor dopamin di otak Anda itu kayak telinga. Kalau Anda terus-terusan dengerin musik kenceng banget, kayak scrolling tanpa henti, lama-lama telinga jadi kurang peka kan? Nah, otak juga gitu. Reseptor dopaminnya jadi kebal karena kebanjiran rangsangan. Pas Anda berhenti, reseptor itu mulai pulih jadi sensitif lagi. Hasilnya, standar kepuasan Anda balik normal. Aktivitas yang tadinya bosenin, kayak baca buku atau belajar, tiba-tiba jadi jauh lebih menarik dan gampang dinikmati. Dan hasilnya, fokus yang tadinya hancur berantakan, sekarang balik lagi ke kendali Anda, 100%. Anda bisa ngerjain satu hal selama berjam-jam tanpa ada sedikit pun kepikiran buat ngecek notifikasi. Anda ngerasain lagi nikmatnya konsentrasi mendalam atau yang sering disebut flow state. Nah, pas Anda lagi ngerasa udah menang, udah senang sama perubahan yang terjadi, kecanduan itu bakal ngelancarin serangan balasan terakhirnya. Ini ujian yang paling licik, soalnya dia nyerang logika Anda. Kecanduan mulai ngebisikin pembenaran-pembenaran licik ke otak Anda. Pikiran ini itu distorsi kognitif klasik, mengecilkan konsekuensi. Otak Anda mencoba meyakinkan kalau scrolling dikit buat info penting itu nggak akan jadi masalah. Ini jebakan logika yang pertama. Terus muncul pembenaran kedua yang lebih bahaya,
yang datang dari rasa terlalu percaya diri. Ini jebakan mental yang bikin Anda ngeremehin musuh. Anda ngerasa udah kebal, sekali scrolling doang nggak akan bikin balik lagi ke kebiasaan lama. Pikiran kayak gini nih yang paling sering bikin orang kambuh. Anda harus sadar, ini tuh wujud kecanduan yang lagi nyari celah. Sekali aja Anda nyerah sama godaan ini, itu bisa menghancurkan semua progres yang udah susah payah Anda bangun selama 5 hari. Disinilah mental dan kendali diri Anda benar-benar diuji habis-habisan. Dan kalau Anda berhasil menolak bisikan-bisikan halus di hari ke-6, Anda bukan cuma sekedar menyelesaikan tantangan, Anda bakal bangun keesokan paginya dengan kondisi mental yang mungkin udah lama nggak Anda rasain. Ini bukan lebay, Anda bakal bangun dengan perasaan damai yang sesungguhnya. Anda sadar kalau dunia ini baik-baik aja, tanpa Anda harus tahu gosip terbaru atau tren yang lagi viral. Otak Anda sekarang punya ruang yang luas banget buat berpikir jernih tanpa gangguan. Coba kita lihat hasil kemenangannya. Fokus Anda jadi setajam silet. Rasa cemas yang sering tiba-tiba muncul berkurang drastis. Dan yang paling penting, Anda kembali jadi tuan atas waktu Anda sendiri. Bukan lagi notifikasi yang ngatur apa yang Anda lakuin, tapi Anda sendiri. Tentu aja, perjalanan ini bakal terasa mustahil kalau tanpa persiapan. Anda harus punya pengalihan pas rasa bosan dan gelisah itu datang. Jadi, gimana cara nyiapin diri biar berhasil? Ada 3 hal simpel tapi powerful banget yang bisa Anda lakuin. Pertama, sebelum mulai, siapin daftar kegiatan produktif buat gantiin scrolling. Apa aja deh, baca buku, olahraga, belajar skill baru. Intinya, ganti kebiasaan jelek sama yang bagus. Kedua, susun jadwal Anda, bener-bener jam per jam. Mungkin bisa pakai teknik Pomodoro buat mecah kerjaan gede. Ini penting biar nggak ada celah buat bosen. Dan yang ketiga, bikin progres Anda kelihatan. Kasih checklist di kalender fisik setiap hari Anda berhasil. Sumpah, ngelihat deretan checklist itu puasnya luar biasa dan jadi motivasi tambahan. Satu hal yang harus diingat, berhasil ngelewatin 7 hari ini bukan berarti Anda kebal selamanya. Keinginan buat scrolling tanpa tujuan itu pasti akan muncul lagi. Bedanya adalah, sekarang Anda punya otot mental yang jauh lebih kuat buat nolak. Anda udah tahu rasanya jadi pemenang atas diri sendiri. Pada akhirnya, semua analisis ini ngebawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Setelah ngelewatin semua ini, Anda bakal ngeliat perangkat di tangan Anda dengan cara yang beda. Pertanyaannya sekarang, apakah itu akan tetap jadi tuan yang mengendalikan perhatian Anda, atau Anda yang akan menjadikannya alat yang melayani tujuan Anda? Pilihannya ada di tangan Anda.